warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladuna alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasironihi aw yumajisanihi. Al-hadis sadaqallahul ajim wa nahnu ala jalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadratul mukarram. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para haji, para guru ngaji, bil khusus yang terhormat al mukarram guru kita yaitu Bapak Kiai Haji Fiti Ubaidillah. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati guru kita Ustadz Nisan, dan yang saya hormati qori kita, sohib saya, guru saya Ustadz Marjuki, dan yang saya hormati Bapak Ustadz pembawa acara yang insya Allah kita doakan bersama guru-guru kita biar panjang umur semua. Dan mohon maaf para ustadz yang lainnya apabila saya tidak sebutkan satu persatunya, emang kebenaran catatannya segini doang. Yang saya hormati bil khusus sohibul hajat Bapak Dadang dan juga Ibu Sri, kita doakan beliau mudah-mudahan juga diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para orang tua, para tamu undangan, para besan bil khusus. Yang saya hormati, yang mungkin dari tadi belum dihormati, siapa lagi kalau bukan tukang son. Mudah-mudahan tukang son banyak jobnya, amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa kumpul di tempat ini dalam acara yaitu tasyakuran walimatul khitan. Kita doain semoga Nanda Kevin yang dihitan atau yang belum, udah apa belum? Insya Allah kita doakan jadi anak yang soleh, berguna bagi nusa bangsa dan agama, berbakti buat kedua orang tua, amin ya robbal. Dan yang kedua kita berdoa semoga Bapak Dadang sama Ibu Sri hajatnya berkah, tetamu biar pada datang, tenda segini gedenya biar kebayar, tukang kue biar pada bisa pulang,
Ustadz pulang biar ke bungkusan. Insya Allah kita doain ada lebihnya ke beli tanah 500 meter. Amin ya robbal. Sholawat seiring salam kita sanjungkan atas penghulu alam, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya. Insya Allah kita semua termasuk umatnya yang setia hatta yaumal qiyamah. Amin ya robbal. Hadirin Bapak Ibu jamaah, waktu di jam tangan saya baru menunjukkan pukul 20 lewat 25 menit alias jam setengah 9 kurang 5 menit waktu Indonesia bagian Sungapan. Tema kita malam hari ini proses menciptakan anak yang soleh. Bu, bicara masalah khitan, bicara masalah anak, betul Pak? Semua kita orang tua tentu berharap punya anak yang soleh dan soleha, betul? Cuman masalahnya kagak gampang. Pengen punya anak yang soleh atau soleha itu Bu, nggak semudah membalik telapak tangan, nggak kayak anak kecil main om pimpa alaikum gambreng. Betul Pak? Ada caranya, ada aturannya. Dari mulai mana diajarinnya? Pertama, agama ngajarin kita kalau pengen punya anak yang soleh dan soleha itu dapat ditempuh dengan dua cara. Satu, tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Yang kedua, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Didik anak sebelum dia lahir dan didik anak sesudah dia lahir. Tapi insya Allah mudah-mudahan orang Sungapan mah, orang dadap, orang Kamal mah, insya Allah mudah-mudahan anaknya soleh dan soleha. Kelihatan dari hajatannya juga Pak. Ya, nih kayak begini nih acara hajatannya cakep Bang Dadang sama Ibu Sri nih. Hajatan lasuran, ngundang ustadz, ngundang anak yatim. Boleh dipakai nih Bang. Betul enggak? Emang kudunya kita kalau hajatan nggak apa-apa sih, ngundang pengajian. Satu, ustadz juga kebagian rezekinya. Alhamdulillah. Yang kedua, ngundang ustadz mah Bu relatif murah, nggak hambur biaya, dan juga ustadz mah nggak memeta, nggak serakah. Lihat contohnya malam ini saya dikasih panggung kayak begini gak jadi terus. Alhamdulillah. Gak apa-apa begini mah. Yang ketiganya ngundang pengajian mah didoain. Ahli kubur tadi udah dikirimin Fatihah sama Ustadz Nisan, bacain zikir alhamdulillah. Di malam ini yang bahagia bukan Bapak Dadang sama Ibu Sri aja lantaran nyunatin Ananda Kevin, tapi ahli-ahli kubur daripada almarhum Bapak Dadang dan juga Ibu Sri mudah-mudahan bahagia. Bahagia dengan sebab apa? Bahagia dikirimin Fatihah dan doa alhamdulillah. Iya. Coba kalau kita hajatan ngundang dangdut, Po. Ada biduan dangdut mau nyanyi baca Fatihah. Maaf ini mah yang punya dangdut. Betul. Kali orang sini mah sering ngedenger artis organ mau nyanyi baca Fatihah buat yang disunat. Kata artis dangdut begini ngomong, baiklah para hadirin, sebelum saya menyanyikan lagu Juragan Empang, mari sama-sama kita baca Fatihah buat yang disunat. Al-Fatihah. Ada yang begitu Bang.
Apa lindung bebulu nggak ketemu kayaknya. Ya Bu. Makanya insya Allah mudah-mudahan Bapak Dadang, Ibu Sri punya anak yang soleh. Amin. Lalu kita kembali hadirin jamaah yang berbahagia. Bagaimana caranya mendidik anak sebelum dia lahir? Pertama, nih maaf ini mah nih. Biasanya kita kalau acara 7 bulan itu kan sakralnya 7 bulan ya Bu. Iya Pak. Padahal semestinya itu yang lebih bagus, yang lebih cakep, kalau pengen punya anak yang soleh dan soleha, tuh po bang baca surat Yusufnya lempengan umur 4 bulan bocah dalam perut emaknya. Kenapa sebabnya? Karena pada saat itulah proses penciptaan manusia terjadi. 40 hari kita dijadikan sperma, 40 hari kita dijadikan segumpal darah, 40 hari kita dijadikan segumpal daging, dimasukkan tulang belulang, ditiupkan ruh. Nah pada saat itulah yang lebih bagus, yang lebih cakep kita baca surat Yusuf, surat Maryam, dan surat yang lainnya. Insya Allah. Inilah agama Islam, agama yang sangat hebat, luar biasa. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, enggak ada yang melebihinya. Kenapa sebabnya saya katakan agama Islam agama yang tinggi? Coba kita lihat agama mana dari makan apa buang air pakai doa. Semua agama kagak ada yang ngajarin doa, tapi Islam ada doanya. Makan ada doanya. Betul nggak Tong? Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina aja. Masuk ke dalam WC ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal hoba. Itu perkara makan sama buang air bang pakai doa. Apalagi pengen punya anak yang soleh dan soleha, tentu ada doanya. Makanya kita diajarin kalau pengen anak ganteng bacain surat Yusuf. Biarin nggak kayak Nabi Yusuf, nggak sedikit-sedikit po. Kalau anak pengen cantik bacain surat Maryam. Biarin nggak cantik kayak Siti Maryam juga, yang penting cantik akhlak budi pekertinya. Betul. Nah kalau ibu-ibu bapak-bapak orang Sungapan anaknya pengen cantik iya, pengen ganteng iya, pengen kaya iya, baca suratnya jangan 2 surat 5 surat doang bang, tambahin 1 surat lagi. Kalau surat Yusuf buat ngegantengin, surat Maryam buat nyantikin. Nah kalau pengen kaya, surat tanah cecer. Insya Bu Pak. Nah ntar 7 bulan baru tuh balesin tuh, undang tetangga, undang ustadz, undang santri, undang amil, undang RT RW, bacain lagi tuh surat Yusuf, ngedoain ya Bu, ya Bu. Makanya bilangin mantu kita, anak kita, lu nongtong kalau bini lu lagi bunting, dah baca surat Yusuf ya Bu. Udah 8 bulan udah nuain, baru dah tuh mendingan baca surat-surat Quran bang, daripada kita kadang-kadang orang kampung, orang pangkalan, orang kampung Melayu. Yang saya ingat dulu kalau anaknya lagi bunting po, suruh ngegedekin yang di TV. Iya, padahal kagak boleh ngegedegin orang mah kagak boleh po. Yang kadang-kadang begitu bahasanya, noh tong nong lu gedegin yang di TV. Emang kenapa mak? Biar ngalah anak lu. Gedegin Raffi Ahmad, Dedi Herlindo, pas lahir brocot kayak Mandra. Subahan Bu. Nah kemudian dari sinilah kita berangkat proses yang kedua, menciptakan anak sesudah dia lahir. Bagaimana caranya? Begitu anak keluar nih dari rahim ibunya, sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun, yang artinya dan Allah keluarkan kalian dari rahim ibu kalian tanpa punya apa-apa, diciptakan penglihatan, pendengaran, hati agar menjadi orang yang bersyukur. Insya lahir datu empok, ibu emak, oa bocah keluar
dari alam rahim menuju alam yang ketiga, alam dunia nih po. Bagaimana menurut Islam menyambut kelahiran anak? Pertama, ajanin tuh bocah, ajanin bang. Kenapa mesti diajanin? Tapaulan Hasan Hussein waktu lahir diajanin sama baginda Rasul, di kuping kanan dikomatin di kuping kiri. Supaya apa tujuannya? Jangan sampai tergoda Ibnu Sibyan. Siapa Ibnu Sibyan? Anak cucu jin. Makanya nggak apa-apa tuh Bu, kalau anak baru lahir suruh ajanin laki kita, ya, yang ngajanin lakinya. Kalau nggak ada laki, engkongnya ilok rumah dekat musola kagak bisa-bisa acan. Cuman saya bilangin bapak-bapak kalau ngajanin orang baru berocot jangan pakai salon kayak beginian. Mending pinter kalau budak kape tua. Dan ngajaninnya juga pelan-pelan. Dan saya ingetin lagi, kalau ngajanin orang baru lahir jangan overdosis. Saking girangnya tuh orang tua punya anak, ajan kelewat. Kata bininya, ajanin bang, entong bang. Ajanin sama lakinya. Saking girangnya po, saking bahagianya diajanin sama lakinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disikut sama bininya, woi walillahilham. Subhanallah. Beres diajanin, istidak potong tali ari-ari. Ini pekerjaan ibu bidan dah sama mak dukun. Beres setelah itu cicipin anak sama korma. Bu, Pak, teknik cicipin anak sama korma. Bagaimana caranya? Kudu nanya Ustadz. Makanya nanti kalau anak kita belum lahir, siap-siap Ustadz saya panggil ya. Datang ke rumah Ustadz po, bang. Cuman saya mesen orang Sungapan kalau ke rumah Ustadz. Jangan lupa, 1 bawa buku, 2 bawa pulpen, nah 3 bebawaan. Betul? Ke rumah Ustadz lengoh aja. Assalamualaikum Tat, Waalaikumsalam, masuk bang, iya makasih Tat, duduk, kongkok, dapat tengah jam, rokok Ustadz diisep. Subhan. Bukan orang sini bang, bukan. Insya. Nah, biar cepet nih nyambung ke sunatan nih. Beres setelah itu 7 hari berikutnya sekalian tuh. Istidat udah, tahnik udah, cicipin anak sama korma juga udah. Seminggu kemudian kalau punya milik rezeki tuh supaya anak jadi soleh dan soleha, tuh jangan lupa ekain, gunting rambut, kasih nama. Betul? Kalau ada milik rezeki, ekain tuh bocah. Kalau lelaki kambingnya 2, kalau perempuan kambingnya 1. Ulu gulamun murtahanun bi akikotihi, setiap anak yang lahir tergadaikan dengan akekahnya. Betul? Betul. Iya, akekah pentingin po, jangan ulang tahun. Betul? Betul. Kita mau persepsinya salah. Ulang tahun dibela-belain, motor digade. Kagak mau. Dulu. Betul? Iya. Kasih nama yang bagus sebagaimana telah disabdakan oleh Rasul dalam kitab Tambihul Ghafilin. Min haqqil waladi 'alal walidi salah satu asya'a ayu hasina ismahu ija walada wa yu'allimahul kitaba iza aqala wa yuzawizahu ija adraka. Yang artinya hak anak yang harus dipenuhi sama orang tua ada 3. 1, ngasih nama yang bagus kalau anak udah lahir. 2, ngajarin anak Al-Quran kalau nih anak sudah berakal. 3, nikahin anak kalau anak sudah dewasa. Insya Allah. Kasih nama yang bagus po bang. Biarin orang Sungapan namanya celangap semua juga. Emang ada nama yang celangap? Ada. Rodiah, Sarkona, Minah, Munah, Mariana, Dijah. Celangap nggak itu po?
Biarin, yang penting pakai nama Islam. Kadang-kadang ibu-ibu sekarang sok tahu, anak perempuan lahir ikutin bulan, anak lahir Desember kasih nama Desi, anak lahir November kasih nama Nopi, ada anak namanya si Cici, emaknya si Bubun, orang lagi nyuci kehabisan sabun, ada anak namanya si Edi, babanya si Engki, lagi sedih ketimpa pengki, ada anak namanya dikit banget Tuti habis kentut mati. Subhan, kasih nama yang bagus, cari lewat Al-Quran yang bagus-bagus. Lagi-lagi kita nanya sama Ustaz, insya iya. Nah, proses kemudian yang lanjut ini Bu, nih setelah itu baru datu orang tuanya. Ini orang tua perempuan nih, terutama nih Po, saya pesen Po, kalau pengen punya anak soleh, itu kalau lagi nimang-nimang bocah Po pakai selawatan ngapa? Apalagi empok masuk kepada ngaji gitu ya, atau timang-timang orang pakai selawatan Po, ya Robbi bil Mustafa balik makosidana waghfir lana ma madoya wasi al karomi, kan cakep begitu. Kadang-kadang nimang-nimang anak sendiri kagak kenal. No, tetangga saya kok nimang-nimang bocah begitu. Anak kecapa, anak kecapa, anak capa, anak capa, buku anak elu. Ada orang sini yang begitu, Pok. Untung aja tuh oroknya nggak bisa nyaut. Coba kalau bisa ngomong, kata babanya, kata oroknya, kata emaknya begini, anak kecapa, anak kecapa, kata oroknya, anak baba, anak baba. Subhan, kan cakep kalau selawatan, betul nggak? Kalau lewat, Pok, dengerin, nih kalau lewat tempat serem, ya, atau nggak apa-apa baca ayat kursi. Kalau Jibrobinas, kalau ayat kursi nggak bisa mah, jangan sampai tuh bocah kita digangguin sama penghuni situ, Pok. Bapaknya bisa baca kalau Jibrobil Palak, baca. Ini mah pengen anak soleh, liwat tempat serem barangan baik. Apa ngomongnya? Mabuyut, mabuyut. Umpang liwat, anak babi mau liwat. Subhan. Hadirin jamaah yang berbahagia, dan untuk selanjutnya kita masuk judul cerita. Proses menciptakan anak yang soleh, masalah khitan. Nih, Bu, Pak, khitan ini ada dua sejarah. Satu, ada yang mengatakan sejarah khitan ini dari Nabi Adam. Yang kedua, sejarah khitan ini yang mengisahkan ceritanya dari zaman Nabi Ibrahim. Biar tahu aja seluruh sejarahnya. Bagaimana menurut sejarah Nabi Adam? Begini, Pak. Dulu ketika Nabi Adam sedang berada di surga, kata Allah apa? Ya Adam, kau dan istrimu silakan makan apa yang kau mau di surga ini, tapi jangan kau dekati pohon kholdi ini. Jangankan makan, dekat kagak boleh. Tuh pesan Allah begitu, Pak. Iblis ngegoda Nabi Adam, suruh makan buah kholdi, kagak kegoda, karena dipesan. Nabi Adam nggak kegoda, istrinya Siti Hawa disuruh makan buah kholdi. Nah, namanya perempuan mah gampang Bang, kegoda. Kegoda juga tuh Siti Hawa, ngajak Nabi Adam lakinya. Akhirnya ke bawah tuh Nabi Adam. Maka udah nggak aneh di zaman sekarang, Bang, kalau ada laki ke bawah bini, betul nggak? Tadinya mah lakinya baraan, ke bawah bini, pelit. Ada nggak yang begitu? Dari zaman sononya, Bang. Dari zaman Nabi Adamnya begitu. Akhirnya dimakan tuh buah kholdi, Bu, sama Nabi Adam, Siti Hawa. Begitu nyangkut di tenggorokan, tuh Nabi Adam sadar, Masya Allah, tuh nyangkutnya di tenggorokan. Akan mohon maaf Pak, rata-rata tenggorokan lelaki mah gede. Pok, rata-rata tenggorokan lelaki mah gede. Makanya kalau nggak percaya ntar mau tidur cabak-cabak punya laki kita. Beginiannya, Bang, ini buah kholdi Bang ya. Cuman jangan sentil, mendelik, Bu.
Siti Hawa di mana nyangkutnya? Enggak, Siti Hawa nyangkutnya enggak di tenggorokan. Kenapa sebabnya? Karena rata-rata perempuan mah tenggorokannya licin, Bang, suka ngomongin lakinya ayah. Nuh, nyangkutnya di sini nih, Bang, ngebingelnya nih. Nih, buah holdi nih. Nih, buah holdi, Bang. Pok. Nih, buah holdi nih. Masih bagus nyangkutnya di sini. Coba kalau di dengkul. Repot nyusuin bocah. Betul nggak? Masih bagus. Itu buah holdinya terbelah jadi dua. Coba kalau satu doang, kayak tumor, Bang. Betul nggak, Pok? Maka dari situ Nabi Adam diusir sama Allah dari surga ke alam dunia, dipisahkan oleh istrinya Siti Hawa. Maka bertobat Nabi Adam, istighfar Nabi Adam, saking nyeselnya melanggar larangan Allah. Apa istighfar Nabi Adam? Rabbana jolamna angkusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Sampai terus dan menerus Nabi Adam panjatkan istighfar itu, dan pada akhirnya Allah terima tobat Nabi Adam. Alhamdulillah. Cuman syaratnya kudu ke Mekah. Ke Mekah. Berangkat Nabi Adam bertemu di Jabal Rahmah. Di mana Jabal Rahmah? Noh, ada di Mekah. Kalau nanti Bapak Ibu berangkat umroh atau haji, insya Allah ketemu Jabal Rahmah. Insya Allah. Yang udah berangkat haji, yang udah berangkat umroh, pasti insya Allah udah ngerasain. Mohon maaf, bukan sombong Pak Haji, dulu saya pengen tahu. Alhamdulillah kesampaian juga, baru umroh tahun 2013. Pengen tahu sejarah, ternyata benar Pak, Jabal Rahmah itu gunung. Itu gunung, Bang. Kok gunung? Itu tempat apa Nabi Adam? Tempat ngaso. Itu gunung tempat ngaso, Bang. Itu tempat ngasonya Nabi Adam. Kan gunung tempat ngaso, atau Nabi Adamnya 30 meter. Iya. Insya Allah bapak-bapak nanti mpok-mpok pada pergi ke Mekah, berangkat haji. Jawab yang kompak, mau pergi haji, Bu? Udah daftar? Kapan ngeloyok ya? Insya. Dah, singkat cerita riwayat Nabi Adam akhirnya diterima tobat. Cuma Nabi Adam ngomong, kalau saya diterima tobat saya, ya Allah, saya pengen potong salah satu anggota tubuh saya potong salah satu anggota badan saya. Diterima tobat, lama kelamaan Nabi Adam lupa, ditegur sama Allah. Nabi Adam, coba kau buktikan dulu omonganmu, najarmu, bahasa kita begitu Pak. Katanya kau kalau diterima tobat kau mau potong salah satu anggota badanmu, buktikan sekarang. Najar, kudu diturutin. Nabi Adam bingung, mau motong apa ini ya? Motong jempol, takut nggak punya jempol. Motong kelingking, takut nggak punya kelingking. Motong apa ini ya Allah? Kata Allah, Mbak, sakitnya man. Tuh udah potongnya itu begituan tuh. Daging lebih. Daging lebih tahu Pak. Nggak usah diceritain, banyak bocah. Itu menurut riwayat Nabi Adam. Nah, bagaimana kalau menurut Hitan, menurut Nabi Ibrahim? Emang udah logisnya, banyak yang menceritakan itu sejarah Hitan terjadinya di zaman Nabi Ibrahim. Usia berapa Nabi Ibrahim di Hitan? 80 tahun. Tahunnya tahun kampak. Ada yang mengatakan pakai kampak, ada yang mengatakan waktu itu tahun kampak. Cuman orang Sungapan mah jangan nurutin Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim apa umurnya panjang. Nah, orang Sungapan umur 80 tahun baru pengen disunat. Ngomong sama mantunya, mantu, gua mah pengen disunat ini. Emang belum disunat Bapak? Belum. Emang kenapa? Gua mah pengen kayak Nabi Ibrahim. Uyuan ini kesampaian gua umur 80 tahun. Sunat gua mantu dibawa ke dokter pagi-pagi sama mantunya, cucunya pada ikut di belakang. Assalamualaikum, dibuka sama dokter. Waalaikumsalam. Dilihat, banyak orang ini. Kata dokter, ada apa Bang? Daftar yang nyunat, dokter. Dokter bingung, tempat tampung ada bocah. Ada aki-aki lagi merungkut di kerebong.
Siapa yang mau disunat? No, aki-aki. Kata dokter, waduh mohon maaf bang, kayaknya saya yang begini mah nggak nerimain. Emang kenapa Pak Dokter? Laser saya kagak tembus. Subahan. Noh ke bengkong kali, ke mantri bisa kali dia mah. Karena dia mah pakai pisau, pakai pekakas. Dibawa ke mantri bang, dibawa ke ke tukang bengkong tuh ngesunat. Dulu pakai bengkong kita di sini ya. Begitu dilihat, ada apa ini bang? Saya mau daftar sunat ke mantri bengkong. Mana orangnya? Tuh engkong-engkong. Kata mantri, kata bengkong, waduh mohon maaf bang, saya mau mohon maaf aja ini mah, mata saya satu udah lamur, yang kedua pisau saya gompal, nggak mempan yang begini mah. Subahan. Itu sejarah Nabi Ibrahim 80 tahun baru disunat. Makanya kita bersyukur sekarang nih, anak-anak kita masih kecil udah pada minta disunat, betul nggak? Teknologi canggih nggak semuanya bawa dampak mudarat, ada manfaatnya, tergantung kita menyikapinya. Maka yang paling terbaik buat kita, syukurin apa yang Allah kasih nikmat. Sebagaimana Allah jelaskan tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna ajabi lasyadid. Pasti kalau kita mensyukuri nikmat Allah bakal ditambah, kalau kita kufur ajab Allah sangat pedih. Na'udzubillahi min. Kita bersyukur sekarang bang, anak bocah udah pada minta disunat. Ini kalau boleh saya nanya Bapak Dadang, ini Nanda Kevin umur berapa tahun sekarang? 8. Wih, pinter ya, alhamdulillah. 8 tahun udah minta disunat pak anak sekarang mah. Coba kalau zaman kita dulu, ayo kita nostalgia, kita sejarah belakang diri kita masing-masing dah. Di kampung dulu bu, pak, biasanya kalau pengen disunat itu tergantung pengantin sunatnya. Ditanya sama babanya, tong, sunat tong ya? Belum berani balah, ngeri. Kemarin aja temen yang disunat saya lari ke balai, pak, nyumpet ke kebun. Betul? Dulu mah orang mau disunat itu tergantung yang disunat. Kadang-kadang udah kelas SD 6 belum pengen disunat, nggak jadi. Udah hampir SMP, masuk SMP belum pengen disunat, nggak berani bapaknya. Karena dulu mah masih zaman alami, masih zaman jepit, ya bu. Ya bu. Saya ngalamin saya bang. Dulu waktu tetangga disunat, dulu di kampung saya mantri namanya Haji Mudasir. Dia mah motornya King Cobra bang. Zaman itu motor King Cobra udah serem suaranya, mahal harganya. Itu dari jauh pagi-pagi ada motor dia. Wah motor bengkong pasti nih. Kita lagi mau main, pada lari bang, ngumpet ke kolong balai. Takut dulu mah. Tapi lihat anak sekarang, subhanallah, hebat, alhamdulillah. Cuma mohon maaf nih Pak, kalau kita cerita inget-ingetan dulu, nyunat di zaman dulu sama nyunat zaman sekarang rapian dulu kayaknya, betul nggak? Dulu mah kalau mau disunat tong dipandiin dulu. Iya, nyalamin nggak Pak? Udah pada disunat belum? Udah. Kita takutnya pada diam aja, tapi belum disunat doang. Itu dulu mah kalau mau disunat dipandiin dulu ya. Encangnya yang ngegemblok, encingnya yang guyangin. Dulu mah pakai kain hitam dibawanya. Pagi-pagi kita udah dikerebongin tong, udah mirip babi ngepet ketangkep. Dibawa kita ke sumur, diguyangin sama encing, digemblok sama encang. Karena dulu mah nggak ada obat baal. Kalau mulut belum pada tingklik-tik gigi, belum pada biru tuh bibir, belum diangkat. Karena dulu mah itu obat baalnya itu. Masuklah kita dah ke pengantenan tuh. Dulu mah kain panjang laku ya po. Iya nya. Di Jawa juga mungkin sama kayaknya. Ya, itu kain panjang laku tuh. Buat bikin apa? Bikin segi 4 udah mirip TPS. Betul nggak? Bangku panjang kepake dulu mah tuh bangku panjang. Iya, nah nenek-nenek punya pegawaian, punya kerjaan, bawa tetampah sama lenjing. Sama di sini po, sama.
Begitu masuk pengantin, nenek-nenek ngider aja po, sambil ngegebukin tetangga pakai lalenjing, gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk. Kalau yang di dalam belum hore mah apa sore ngider itu nenek-nenek. Betul nggak po? Tapi ada hikmahnya, hitung-hitung latihan toab. Bener toab begitu. Dari multajam ke multajam lagi 7 kali putaran. Tanya Pak Haji tuh. Ada hikmahnya po apa-apa gak? Ya Bu. Iya, dulu mah tong, masya Allah kita suruh ngegigit duit logam, duit kentringan, nggak ketelek juga ada, alhamdulillah. Dipesan sama Bapak, lo jangan nangis. Kalau nangis dapat janda. Nah, yang nggak nangis saya dapat janda juga sama. Betul Bu? Dulu mah ayamnya digantung, kainnya juga dikerebongin kita. Nah begitu kita udah disunat, dulu mah pantangannya banyak. Kalau kita pengen ngelayap ke latar, pakai sesapu, dipesan sama engkau makolot. Tong, nih bawa sapu ya Tong. Buat apa mak? Lu biakin tuh, lu sapuin yang di latar. Ingat lu, jangan nginjak tikotok lu. Emang kenapa mak? Kalau nginjak tikotok, belang punya lu. Padahal kalau kita pikir-pikir apa hubungannya? Ya tikotok mah di bawahnya kita mau ngegantung kok. Betul nggak Bang? Ini ngomong-ngomong sama nggak di sini kok? Dulu mah kalau pengen baik tong, pantangannya banyak, mupuk abu kita di latar. Karena dulu mah masih banyak abu ya Bu. Abu dipupuk udah ngumbluk lah Bu, tengah hari belotot tuh mata hari pangpengan, punya kita dipendem udah mirip Rambo diseksa buang. Tapi kering alias baik, alhamdulillah. Anak sekarang mah canggih Bang, hebat. Kenapa? Pagi-pagi jam 7 disunat, jam 10 udah ngelayap main bola. Betul nggak? Makanya inilah nikmat yang patut kita syukuri, alhamdulillah. Iya. Cuman hati-hati Bapak Ibu, saya mesen aja nih Mopo, kalau punya omongan buat disunat hati-hati, takutnya jatuh najar nggak bisa ngelaksanain, repot. Banyak di kampung saya lantaran najarnya belum dilaksanakan, anaknya disunat kagak jadi. Kadang-kadang itu darah nggak habis-habis ngalir terus Po. Makanya kita kalau punya najar mah buat anak yang disunat yang gampang-gampang aja dah. Iya Bu, iya Bu, iya. Kalau boleh ngomong umpama begini, Tong, lu mah nanti kalau disunat biar baba yang mangku. Tuh, cuman baik-baik juga karena ada ini mah cerita. Bebodor dah bahasanya. Ada orang tua punya omongan anaknya dipangku, kebenaran emaknya beli kain sama. Dipakai aja sama babanya sama anaknya, Bu. Bengkong masuk, anaknya udah taruh di paha babanya. Ini bengkong nyingkapnya meleng lagi, nggak tempat tempo lagi, disingkap aja tuh kain. Rupanya yang kesingkap bukan punya anaknya, punya babanya. Atau bengkong kaget. Masya Allah, pantasan udah minta disunat ya udah serem ini. Ini bengkong saking kekeotnya, saking sewotnya, udah nggak main jepit lagi Bang, main kerkep aja itu orang, main jambak aja, atau ngejerit babanya. Wadaw! Itu bininya dipangkeng di kamar bebacaan seselawatan. Kata bininya, Masya Allah, laki gua mentang-mentang sayang sama anak yang disunat dia yang ngejoak. Padahal bininya kagak tahu apa yang terjadi itu. Akhirnya sama bengkong dipungges aja sama pisau, bos mabur lakinya Bang. Gua jerit, wadaw, dikepung sama bininya, ngegabruk di kamar. Kata bininya, Bang, jangan kelewatan jadi orang Bang. Sama yang lain gak punya anak lelaki gak kayak abang. Yang lain gak pernah ngalamin nyunatin, nggak kayak abang. Abang mah doang kayak begini. Anak yang disunat abang yang ngegedabakan. Kata lakinya, bukan anak kita tolol yang disunat. Habis apa Bang? Punya gua pungges. Subhan. Ya makanya mudah-mudahan Bapak Dadang udah nggak ada omongan lagi, amin.
Ya robbal. Udah kabul semuanya ya Pak ya. Anaknya udah disunat, hajatannya biar berkah. Dah untuk selanjutnya Bu, pengen punya anak soleh, pengen? Bapak pengen punya anak soleh? Jaut biar cepet udahan nih. Mau punya anak soleh Bu? Mau punya anak soleh Pak? Udah tahu syaratnya? Gampang, ganti namanya soleh semua. Anak itu ada dua Bang, makanya nih kita hati-hati punya anak. Anak ini titipan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro ila akhiri ayat. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari sentuhan api neraka. Anak ini amanah Bang. Amanah kalau kita sia-siakan akan jadi dosa. Amanah kalau nggak dimanfaatkan bisa masuk neraka. Nauzubillahi min. Makanya anak itu ada dua. Satu, ada anak yang bisa ngangkat orang tua dari surga. Ada anak yang bisa nyungsepin anak itu ke dalam neraka babanya. Maaf, satu kisah. Mudah-mudahan jangan salah paham. Satu, ada riwayat Bang. Orang tua lagi di neraka, anaknya di surga. Ini anaknya nyariin bapaknya. Mana orang tua saya? Ya malaikat. Kata malaikat, noh, bapak kamu lagi di neraka. Dosanya banyak. Kata anaknya, ya Allah, saya pinter dulu, sekolah, penyantren, kuliah, sampai sukses hingga saya kayak begini. Mungkin saya masuk ke surga lantaran jerih payah orang tua saya. Makanya saya mohon ya Allah, angkat orang tua saya. Tolong angkat. Itu namanya syafaat pertolongan. Anak untuk orang tuanya. Kata malaikat, nanti dulu dah. Instruksi Allah dulu dah. Ya Allah, ini ada anak di surga, ada babanya di neraka. Tapi ini anak pengen masuk ke dalam surga, ke dalam neraka. Bagaimana ini? Kata Allah, Bu, Pak, orang di surga masuk ke neraka, dingin neraka semua. Daripada kita biarkan itu orang yang diseksa kedinginan, nggak ada keadilan, angkat orang tuanya satu, diangkat sama anaknya yang udah ada di surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti ada anak bisa nolong orang tuanya untuk nanti di akhirat. Tapi ada juga satu kisah, orang tua mau masuk surga, ditahan sama anaknya. Liatin kali itu mana anak itu. Malaikat, ono bukan bapak saya ono. Iya ono. Hitamnya sama hitam dia sih ono. Kalingnya sama kaling dia. Ono bukan mana dia? Mau masuk ke surga. Nanti dulu malaikat. Kenapa? Pikirin saya nih anaknya. Kenapa sebabnya? Dulu waktu di alam dunia dia enak-enakan sholat. Dia tahajud tiap malam, duha tiap pagi, zikir, tasbih keras sampai lembek dikucel. Baca Quran, tapi saya dari kecil, dari mulai saya kecil, jangankan digebuk, disuruh juga kagak untuk ngaji. Orang-orang pada ngaji, saya memain, diantepin aja. Udah gede, saya nggak pernah digentak, jangan lagi digebuk. Orang-orang pada baca ngaji, pada menyantren, saya mabuk, judi, zina, diantepin aja. Makanya saya kagak mau kalau sekarang orang tua saya ke surga, saya di neraka, mendingan juga bebareng sama saya. Subhanallah. Iya, makanya mudah-mudahan nih anak-anak kita biar pada bisa ngaji semua. Ya Bu, ngaji anaknya ya Bu. Iya, ngaji Bang, terutama yang ustadz-ustadz sini dulu lah, yang dekat dah, sebelum menyantren. Ya Bu, titipin nih ustadz-ustadz kita nih, anak kita suruh pada ngaji yang kecil. Sebelum ustadz yang jauh, yang deket dulu nih anak kita. Cuma saya mesen Po, kalau titipin anak ngaji yang sopan ngapa? Babanya ikut, emaknya ikut, biar tahu tuh majelisnya yang mana, ustadznya siapa. Betul nggak Bang? Kalau babanya nggak ikut atau emaknya ngoyok nemenin, ngapa hidup? Assalamualaikum Tat, salam. Ada apa Po? Ini saya masukin anak saya ngaji Pak Ustadz. Oh iya Po, masuk Po, masuk. Ya makasih Tat. Anaknya yang mana? No, di luar. Panggil tuh, Toing. Anak Toing namanya. Nih anak saya nih Pak Ustadz nih. Ini anak saya lelaki, bontot harapan saya atu-atunya. Kalau yang ini nggak bisa ngaji, berabe dunia akhirat. Kata Ustadznya, emang anak ada atu doang kok, lelaki. Lelaki mah semua 5 Pak Ustadz. Ini yang keempat kemana lagi? Calang semua.
Ini makanya harapan atuh nih bontot laki nih. Tolong didik ngaji Pak Ustadz. Terserah Pak Ustadz, anak saya mau diapain disabat saya nggak marah. Wajar aja dia mendisabat. Usar-usaran aja 17 Ustadz. Kata Ustadz itu usar-usaran apa pitak kok? Ya terima kasih kok kalau Mpok percaya anak dititipin ke saya. Insya Allah saya ngajarin Pok, mudah-mudahan doain saya biar saya sabar. Udah Pak Ustadz saya nggak lama-lama dah. Kenapa Pok? Mau banyak kondangan saya. Nih saya mau pulang Pak Ustadz, nih tolong terima. Apa ini Pok? Tolong terima Pak Ustadz. Ampau Bang. Alhamdulillah. Ini Mpok punya. Jangan pikirin saya Pak Ustadz ini gak maaf, saya ngasih Ustadz nggak gede. Emang berapa duit Pok? Lumayan ukuran DPN Mac. Nyaut yang kompak, ada orang sini nitipin anak ke guru ngaji, pulang ngasih duit ke Ustadz segede DPN Mac ada. Kadang-kadang nitipin anak sama maunya ya. Anaknya pengen ngaji, Ma kita ngaji Ma ya, udah sono ngaji. Ngaji di mana? Saya bodo amat, ngaji di mana kayak udah. Ustadz melatak sekarang. Pulang tuh anak ngaji, udah ngaji lu Tong, udah ngaji. Nyampe di mana? Nyampe di karpet saya Ma. Bu, kasihan sama Ustadz mah nggak ada gaji dari pemerintah, betul nggak? Beda sama guru sekolah, betul nggak? Iya. Oh saya tahu, ini mah separuh curhat ya. Saya gak sama Po, tiap sore ngajarin bocah habis asar, habis maghrib ngajarin bocah lagi, habis isya ngajarin bocah lagi aja. Makanya mohon maaf Pak Ustadz, saya kemana-mana ceramah tetap ngajarin bocah dulu, karena dipesan sama guru begitu. Boleh ceramah, tapi ngaji jangan lupa. Yang penting mah dapat tengah jam juga nggak apa-apa dah, gugurin wajiban pesan guru gitu aja. Saya jujur kalau guru nggak ngasih ceramah, nggak mau saja tukang ngomong. Ya Bu, saya mah jadi tukang ngomong nggak minta berkahnya aja. Ngarepin yang saya harapin cuma 2 nih, hadirin begini. 1, saya datang ke sini walaupun hujan juga ngarapin doa. Duit mulu pikirannya. Katanya mah kita Ustadz matre kali. Yang kedua ngarepin berkah. Bu, tuh bocah kalau ngaji kan tahu sendiri. Recet di sini kita gebuk, recet di tengah. Recet di tengah kita gebuk, recet di pinggir. Makanya saya mah satu aja dah, minta doanya orang sini buat Ustadz yang ngajarin anak kita Pok. Doain Ustadz kita biar sabar. Ngapa gitu? Ngajarin bocah Pok, kalau nggak sabar paru-paru jebol. Ntar ngerongsem aja kita. Betul nggak? Iya makanya kita kudu tahu nih bagaimana keadaan Ustadz, pengalaman Ustadz sama Pok. Makanya insya Allah mudah-mudahan anak kita biar pada bisa ngaji semua. Kali anak pada bisa ngaji mah ya Bang ya. Ada yang ngaji di Ustadz dekat nih, ada yang ngaji di Rawalini menyantren di guru kita. Anak saya aja taruh pesantren di Rawalini semuanya. Anak 3 laki, yang pertama udah dari Rawalini dari Rangkas, sekarang kuliah di Unis. Lagi ngajar juga, ini lagi ngajar gantiin saya, badalin saya. Yang kedua saya taruh di Rawalini juga, ini lagi pulang karena udah pembagian rapot. 3 hari besok masuk lagi ke Rawalini. Ayo bocah kita nih suruh pada nyantren. Yang di Pasar Kemis, ayo silakan. Ini ngomong-ngomong ada yang anak lagi pada menyantren? Ada yang lagi anak pada menyantren ada? Terusin kok, jangan takut jadi ustadz. Anak pulang pesantren jangan takut nggak makan. Saya bilangin. Kenapa saya dibilang Ustadz Lenong? Nih lelakonnya begini Bang. Orang tua panjak lenong dua-duanya, emak panjak lenong, baba panjak lenong. Alhamdulillah tahun 91 saya berangkat menyantren Salafiyah ke Rangkas Bitung. Tahun 99 zaman ninja saya dapat ikhlas dari guru. Dapat ridho. Ini bukan pinter ahli kitab. Ini hanya dapat doa dari kiai. Alhamdulillah. Iya. Makanya ibu-ibu yang anaknya lagi pada nyantren terusin Pok. Kadang-kadang saya suka gedeg. Orang tua anak mau nyantren nggak dikasih. Bak kita nyantren ya Pak. Jangan nyantren toh. Emang apa Pak? Orang lulusan pesantren ijazahnya nggak laku di Bandara Soekarno Hatta. Subhanallah. Padahal kalau kita mau lihat kebanyakan orang-orang yang enak sekarang yang hidupnya berkah, yang sukses, banyakan keluaran dari pesantren, betul nggak? Lihat guru-guru kita dah, keluar pesantren. Dan saya merasa bahwa tahadusan bin nikmah,
Itu semenjak kan jadi ustad, alhamdulillah po makan berjalan terus. Alhamdulillah, nggak pernah ngalamin beli beras saya. Ada bini saya bang, anak atu AP3. Kalau lagi nggak ceramah kadang-kadang ada aja rezeki meminai sulaya tasib. Dan jangan kecil hati, walaupun di lockdown kita, walaupun ada covid, rezeki mah udah berakin, betul nggak? Jangan takut, rezekimu bukan di pabrik doang. Bilangin bini, tuh laki, bu, laki kita bilangin bang, tetap abang semangat hidup bang. Saya nggak bakal goyang, walaupun abang dikerjain, diprein kerja, saya tetap nemenin abang bang. Biarin kita nggak makan, yang penting lapar bareng bang. Jangan abang doang jebong. Saya tetap setia, rezeki mah bukan di pabrik doang bang, usaha banyak kita bang. Tuh, po, kudunya mah gedein hati laki, betul nggak? Saya ke sama po, kalau ngadepin ceramah aja, anak saya gede palanya doang, kurang jajan. Alhamdulillah kayak kemarin tuh awal 2000 awal lockdown sedang awal tuh, covid sedang ngelonjak tuh, semua jadwal diprein. Mungkin Ustadz Marjuki gak kori sama kali. Yang di Cibinong ngebel, Ustadz nggak jadi, nggak boleh izin, nggak dapat izin dari RT, nggak apa-apa bang. Yang di Jakarta di Cilincing, Ustadz nggak jadi ya, karena Jakarta mah lagi lockdown, nggak apa-apa. Yang di Rajab, Pak Ustadz sabar dulu ya, nanti kita lanjutin, nggak apa-apa Ustadz, saya sih sabar lo, bini naik napas mulu. Untung aja bang, rezeki mah bukan dari ceramah doang, nggak ceramah ada yang datang abang-abang. Waalaikumsalam bang. Dah apa bang? Besok malam minggu ke rumah ya tat. Maksudnya bini kita 7 bulan. Pendulu udah bang. Justru karena di lockdown bunting lagi ayah. Nggak ada yang 7 bulan, ada yang selamatan. Alhamdulillah. Nggak ada yang selamatan, ada empok-empok yang nangis datang ke rumah saya. Assalamualaikum Ustaz. Salam, ada apa Pak? Pak Ustadz minta tolong Pak Ustadz. Emang apa Pak? Anak saya nangis mulu. Dari jam 3 sampai maghrib lewat ini belum diam-diam juga. Udah kesel saya Pak Ustadz, gimana caranya ngediemin? Tolong kenapa Pak Ustadz supaya diem, gimana caranya? Karena masih nangis Pak. Masih nangis Pak Ustadz. Coba dudukin dah Pak. Oh dudukin ya Pak Ustadz. Iya dudukin. Kata saya dudukin. Oh kalau didudukin mah anak saya diem kali. Atau mati anak Mpok. Coba longok, kenapa Ustadz? Jangan apa kesalahan bang, saya longok. Saya lihat, bener, masih ngeyak aja. Matanya memerem, mulutnya ngeyak aja bang. Bah, ini mah kesambet kayaknya, Bo. Tadi Bo lewat mana? Lewat gelodokan. Setan gelodokan nih kayaknya nih. Ambil air, Po. Diambil air, setelah saya bacain, udah sebisa saya aja udah. Iya karena budua, iya kanas. Pada Allah kita nyembah, pada Allah kita minta tolong. Baca ayat kursi, kalau Jibril binas, pinumin, tetesin ke mata. Dipinumin, ditetesin ke mata. Cep, diem bang. Alhamdulillah. Tuh kata saya gak Po, kesambet. Iya tatnya, aduh iya. Saya pulang nih Po, ntar dulu Ustaz. Apa? Nih ada rezeki Tat. Hampau lagi ya. Alhamdulillah. Ambillah, minta kagak saya bang. Cuma aponya tipis. Apa tipis? Begitu lagi jalan saya cabak-cabak di kantong begini. Ini orang apa? Ada isinya kagak ini? Tipis banget. Dibilang kagak ada, dilem. Ada kali malah. Gitu nyampe tertepan depan rumah saya usuluin Po di lampu nggak gelembok ada. Wah, ada juga. Bukan neng, dibeset sama bini. Berapa? Gocap. Alhamdulillah. Tuh Bu, jadi ustadz masih gitu aja gocap. Kerja mah tengah hari budek gitu bang. Wajar dikasih gocap gak? Kenapa? Karena saya ngobatinnya anak kecil bang. Mungkin ini anak kecil, kesambatnya kesambat setan anak kecil lagi. Makanya dikasihnya gocap. Kalau kesambatnya setan aki-aki mah pego kayaknya ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, makanya saya pesan anak-anak kita biar pada ngaji menyantren ya Bu Pak ya. Ya mudah-mudahan setelah disunat anak-anak kita dihitam biar pada jadi